Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-199. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-199 hari ini, kita akan review kurang lebih ada 9 saham. Dan sebelum kita mereview 9 saham tersebut, sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti pendaftaran atau registrasi webinar 3-in-1 batch 2, teman-teman bisa daftar dari 8 Maret sampai dengan 31 Maret. Dan untuk kapasitas memang sudah full, tetapi saya masih kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin masih ingin mendaftar. Silakan teman-teman bisa klik link di deskripsi. Jadi teman-teman kalau buka video ini, silakan ke deskripsi videonya. Teman-teman pasti akan melihat ada link di sana. Silakan isi di Google Formnya. Dan ketika teman-teman sudah isi, pastikan link Telegramnya itu benar-benar sesuai. Karena beberapa yang isi kemarin Telegramnya memang sangat tidak sesuai, sehingga itu mempersulit saya untuk mendaftarkan ke grup. Jadi yang baru masuk ke grup itu masih di bawah 50% kapasitasnya, karena mereka sudah pakai user ID yang benar. Kalau yang lain itu masih belum, sehingga sepertinya akan saya email untuk link masuk ke dalam grupnya. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa webinar ini akan dilaksanakan dari 3 April untuk bahas money management, kemudian 10 April kita belajar teknikal 101 dari trader mandiri, kemudian di tanggal 17 April kita akan kopdar online terkait dengan basic analisa fundamental, di mana teman-teman bisa ketemu orang-orang hebat dan nanti kita akan banyak diskusi di sana. Jadi jangan sampai tertinggal, karena memang teman-teman dapat ketiga ini cuman bayar seikhlasnya. Jadi daripada teman-teman belajar di luaran sana bayarnya mahal sekali untuk satu webinar, ini kita kasih seikhlasnya, karena tujuan kita sekali lagi kita ingin sama-sama belajar biar basicnya di money management teman-teman punya, kemudian bahas tentang teknikal teman-teman punya basicnya juga, dan terakhir fundamental teman-teman punya basic, sehingga kalau teman-teman mau mengembangkan tekniknya, teman-teman setidaknya sudah punya dasar. Jadi tidak asal beli, tetapi teman-teman minimal sudah punya dasar yang menjadi kekuatan buat teman-teman bisa bertahan atau survive di pasar modal. Oke, saham pertama yang akan kita review di part yang ke-199 hari ini adalah saham ESA, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin saham ESA ditutup naik 18,79% di harga 354, dan memang kenaikan ini sudah sangat-sangat tinggi, dengan target selanjutnya untuk saham ESA adalah menuju ke 40 hari harga tertingginya di 364. Kemudian juga ada yang namanya gray line, itu di 374 sebagai resisten untuk ESA di keesokan harinya, di hari Senin. Kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, memang bagi saya saham ini memiliki risiko yang cukup tinggi. Kalau mungkin trend follower pasti akan senang dengan saham-saham seperti ini, tapi kalau saya tidak akan mau masuk saham-saham seperti ini, karena risk rewardnya sudah selama 40 hari saya tidak bisa terima risk rewardnya. Risknya sangat tinggi tapi rewardnya cuma sedikit, sehingga kalau misalkan ditanya saya mau beli saham ESA, mending saya tunggu di sekitaran area sini, dia koreksi dulu dekat dengan 274 baru saya akan membeli. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau nekat membeli, maka di sini ada support terdekat di 341 dan 308. Kalau misalkan mau buy di 354 atau 350, maka pastikan ketika dia jebol di bawah 341, pertimbangkan untuk cut loss terlebih dahulu, karena ada peluang besar dia menuju ke next supportnya di 308. Dan teman-teman bisa hitung sendiri, ketika beli di 354 dan cut loss di 341, apakah kerugian tersebut bisa teman-teman terima atau tidak. Kalau memang bisa diterima, silakan buy. Kalau tidak, memang teman-teman mending tunggu lebih dekat dengan support tersebut. Dan untuk target, sekali lagi 364 sampai dengan 374 adalah the next resistance atau the next target untuk saham ESA. Kemudian berikutnya kita punya saham Pura, di mana saham ini ditutup di harga 112 atau naik 4,67% di perdagangan hari Jumat kemarin, di mana saham ini masih berada di bawah resisten terkuatnya, yaitu di harga 120, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka teman-teman bisa pertimbangkan di sini. Kebetulan ada satu resisten terdekat di 113, ada resisten gray line, teman-teman bisa pakai itu untuk buy on breakout 113 untuk saham Pura dengan target ke 120.
Untuk cut loss saham Pura, teman-teman bisa pakai 3 tick di bawah 112, jadi bisa pasang di 109 untuk membatasi stop loss. Tetapi kalau saya lebih menginginkan pertama Pura ini buy on breakout ketika melewati 120, itu mungkin jauh lebih menarik. Tetapi kalau teman-teman merasa bahwa kalau ke 120 kan profitnya sudah lumayan tuh, bisa di tektok ya, silakan buy on breakout di 113 saja. Tetapi ketika dia sudah naik dan tidak sampai ke 120, maka teman-teman bisa pertimbangkan taking profit di sana. Jadi jangan berpatok bahwa karena targetnya 120, saya harus jual di 120, tidak bisa, karena kita harus juga lihat situasi dan kondisi. Kalau memang tidak memungkinkan dia breakout di 120, ya maka bisa jual di 119 atau di 118. Yang penting kita cuan dulu, amankan profit dulu, mau 50%, 70% terserah. Tetapi kalau misalkan setelah dia naik mungkin ke 115, ternyata dia gagal bertahan, kemudian turun di bawah 112, maka pertimbangkan cut loss di 109 atau 3 tick dari 112 itu sendiri. Kemudian emiten berikutnya adalah saham Garuda, di mana saham ini ditutup minus 1,08% di level 368. Dan kalau teman-teman perhatikan, memang saham Garuda ini masih berada di kategori resiko high, karena dia memang lebih dekat dengan resisten terkuat atau PBH itu di 386. Harga saat ini 368, sedangkan support paling kuat atau PBL itu di 330. Jadi jaraknya memang masih lebih dekat dengan PBH, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka saya informasikan di sini ada beberapa semi support ya. Semi support ini adalah support yang mungkin tidak terlalu kuat, tapi bisa membantu teman-teman untuk punya istilahnya dasar pijakan. Setidaknya kalau misalkan dia ke sana dan jebol, teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Karena untuk support paling kuat itu berada di 330, jadi masih sangat jauh. Teman-teman bisa pakai 364. Di sini adalah semi supportnya. Selama dia masih bertahan di atas 364, maka teman-teman boleh pertimbangkan untuk masuk di GIA. Jadi 364 sampai dengan 368 itu merupakan range buy yang menarik. Tetapi ingat, ketika dia jebol di bawah 364, langsung cut loss dengan target penurunan selanjutnya adalah menuju ke 346. Jadi kalau teman-teman tidak cut loss, maka ada peluang besar teman-teman memiliki floating loss yang cukup besar. Jadi disiplin dengan trading plan-nya. Ketika jebol di bawah 364, pertimbangkan untuk cut loss. Tetapi kalau dia mampu dan kuat bertahan di atas 364, maka saham GIA berpeluang besar untuk bisa kembali naik ke 376 dan akan menuju ke PBH atau resisten terkuatnya di 386. Kemudian selanjutnya kita punya saham PTBA, di mana saham ini ditutup di level 2.760 atau naik 0,36%, dan memang saham ini berada dekat sekali dengan yang namanya PBH. Kalau teman-teman perhatikan, PBH-nya itu berada di level 2790, sedangkan harga saat ini 2760, dan memang PTBA sudah kita informasikan lama sekali. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang sudah profit di sini karena kita belinya dari 2.500-an dan sekarang sudah di 2760. Dan kalau yang masih belum punya sahamnya, silakan buy on breakout ketika dia melewati 2790. Karena itu merupakan resisten paling kuat dari saham PTBA. Karena kalau dilihat di perdagangan kemarin itu PTBA mulai dari open 2750, kemudian dia turun ke 2720. Setelah itu dia naik mentok cuman di 2780. 2790 pun dia tidak mampu lewati, apalagi bisa naik lebih dari itu. Sehingga memang itu paling kuat. Selama dia belum breakout, mending teman-teman sabar. Tunggu saja lagi di area 2580 sampai 2600. Itu jauh lebih menarik di area sini. Tapi kalau dia bisa breakout, maka silakan teman-teman buy on breakout ketika dia melewati 2790. Dengan target selanjutnya adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu di 2930. Teman-teman yang mungkin juga sudah punya sahamnya, silakan kawal terus ya. Ketika dia mencoba untuk breakout di 2790 namun gagal, silakan taking profit terlebih dahulu setengahnya. Tapi kalau dia mampu break, maka teman-teman bisa kawal terus, pasang trailing stop, naikkan trailing stopnya sampai ke target berikutnya, yaitu menuju ke 2930. Sekali lagi, emiten ini sudah mengumumkan rilis laporan keuangan, sehingga kita memang tidak membahas lagi dia punya foreign flow, dan juga tinggal menunggu berapa besar dividen yang akan dibagikan. Dengan estimasi kita prediksi bahwa dividen
payout ratio-nya 75%, kemudian dividen per share-nya kurang lebih ada di 150-an, sehingga kalau di harga sekarang mungkin 4-5% yield yang kita dapatkan, sehingga nantinya ketika itu sudah diumumkan mungkin bisa membuat saham ini bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi tidak ada yang tahu, kuncinya adalah di 2790. Kalau dia berhasil breakout, maka memang itu jauh lebih menarik untuk saham PTBA bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Kemudian yang menjadi menarik di saham selanjutnya adalah saham Adaro, di mana kalau teman-teman ikuti di perdagangan hari Jumat kemarin, range hariannya ya, daily range-nya itu berada dari 1240 sampai dengan 1300. Dan yang menariknya adalah ketika dia open 1270, itu sahamnya mulai turun ke 1240 dan dia tidak pernah naik lagi di atas 1270. Tetapi ketika jam 15.01 tiba-tiba saham ini ditarik sampai dengan 1300 atau naik 2,36%. Dan ini kenaikannya ditarik sama KZ ya. CSLA kok. CSLA atau CLSA lupa. Intinya broker itu membeli saham ini cukup besar dengan transaksi turnover-nya hampir 500 miliar, dan ini menjadi sebuah catatan yang sangat menarik karena memang dari sebelumnya si Adaro ini memang sudah menarik karena dia berada di atas PBH. Jadi 1270 dia closing, maka dia sudah berada di atas support paling kuatnya. Jadi sudah bisa kita entry sebenarnya, tapi karena dia turun 3 tick itu pasti kena. Belum kena karena dari 1260 itu 3 ticknya kalau tidak salah di berapa ya, saya kurang tahu, teman-teman bisa koreksi kalau saya salah. Jadi kalau teman-teman bisa buy on breakout ketika dia naik lagi di atas PB ya, maka memang saat ini teman-teman dapat di 1300. Tapi memang susah sekali karena dalam range daily range itu memang dia tidak mampu naik di atas 1260. Hanya di akhir baru dia ditarik. Ini susah sekali kalau kita mau membeli. Tetapi yang menjadi menariknya adalah jarak dari 1260 dengan 1300 ini tidak terlalu jauh, sehingga kalau misalkan yang baru mau beli, silakan buy 1260 sampai dengan 1300 dengan target selanjutnya itu menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1435. Tetapi ingat, ketika dia jebol dari bawah 1260, silakan pasang 3 tick untuk membatasi kerugian. Jadi kalau teman-teman ikuti video ini, kalau teman-teman sudah ikuti YouTube saya dari part yang Adaro sebelumnya, saya rasa di situ sudah sangat menarik ketika kita rekomendasi mungkin buy di 180 ya. Itu range buy yang mungkin menarik sekali dan memang dia sudah naik sampai 1300 dan itu sudah profitnya sudah cukup besar. Dan sekali lagi teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa saya di sini hanya sebagai reviewer saham dan tidak merekomendasikan apapun yang saya review. Saya cuma menyampaikan support, resisten, dan kemana targetnya ketika teman-teman sudah punya harga, harus jual, beli, atau hold. Itu semua hanya sebagai review. Kalau memang ternyata sahamnya naik, maka itu mungkin bagi saya adalah sebuah kebetulan, dan mungkin kalau teman-teman ikut ya adalah sebuah keberuntungan, karena sekali lagi semua yang teman-teman dapatkan baik keuntungan itu teman-teman nikmati, dan juga kerugian pun juga teman-teman yang tanggung. Jadi segala resiko ketika teman-teman mengambil keputusan karena menonton video ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Jadi disclaimer-nya benar-benar ada, disclaimer on. Jadi jangan langsung membeli, tetap analisa kembali dan pastikan bahwa saham tersebut memang sudah benar-benar juga masuk ke kriteria teman-teman, sehingga ketika teman-teman beli punya reason yang cukup jelas dan tidak merasa dirugikan oleh siapapun. Kemudian setelah saham Adaro, kita punya saham Auto, di mana saham ini ditutup ditutup minus 0,79% di harga 1265. Di mana sebelumnya dia sudah naik sangat tinggi, kemudian dia bergerak sideways, ini sudah sideways, dan kita punya support terdekat itu berada di 1235. Ini kurang lebih hanya 30 poin dari harga saat ini, sehingga kuncinya adalah di 1235. Selama dia masih kuat bertahan di atas 1235, maka saham Auto masih sangat aman dengan target selanjutnya ke 1285 dan target terakhir menuju ke 1310, yang mana itu menjadi 40 hari harga tertinggi dari saham ini. Tetapi ketika dia gagal bertahan di 1235, maka saham Auto punya peluang besar untuk terus melanjutkan penurunan ke 1160,
1151 dan bahkan menuju ke 1035 yang mana itu adalah PBL. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau beli 1235 sampai dengan 1265 sebenarnya masih menjadi range buy yang menarik dengan target terjauh ke 1310. Tetapi ingat ketika dia gagal bertahan di 1235 silakan cut loss 3 tick di bawah 1235 untuk membatasi kerugian. Kemudian berikutnya kita punya saham HRTA, di mana kalau teman-teman ikuti di part-part sebelumnya memang di sini sahamnya sudah saya informasikan bahwa memang dia masuk ke zona yang menarik karena dia dekat sekali dengan PBL. Ternyata benar sahamnya naik 4% apa 5% waktu itu. Dan sekarang dia sudah kembali koreksi. Dia 212 tetapi PBL-nya di 200. Jadi masih medium di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham ini, maka saran saya memang lebih dekat dengan 200. Itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk kembali. Di level 212 ini memang menjadi sangat nanggung karena dia berada di tengah-tengah, entah menuju 12 poin menuju ke support atau dia kurang lebih ada 14 poin dia menuju ke PBH, sehingga risk reward hampir 1:1. Jadi kalau teman-teman mau membeli jauh lebih dekat dengan PBL, itu mungkin membuat risk rewardnya lebih besar reward, sehingga itu jauh lebih menarik. Tetapi kalau misalkan ada yang tetap mau ingin membeli saham ini, bisa gunakan yang namanya semi support. Di sini terdekat ada 208. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli 208 sampai dengan 212 silakan buy di sana. Cut loss di 204. Target kenaikan terdekat ke 218 dan target jauh menuju PBH atau resisten paling kuat yaitu berada di 226. Kemudian emiten berikutnya adalah saham IRA, di mana saham ini ditutup di harga 2.120 atau minus 1,4%. Di mana saham ini kalau teman-teman perhatikan saya yakin sudah dilupakan oleh semua investor retail. Pamornya sudah hilang ya saham-saham farmasi. Ketika di Januari dia Desember Januari jadi primadona. Tapi setelah itu sahamnya sudah ditinggal oleh investor retail karena semuanya sudah berpindah ke komoditas dan terakhir menuju ke bank digital. Dan yang menjadi menarik menurut saya adalah dia sudah sideways. Nah, posisi sideways seperti ini saya secara pribadi sudah suka sekali, apalagi dia dekat sekali dengan support paling kuat di 2010. Sehingga kalau saya akan membeli saham IRA ketika dia turun lagi di bawah 2100, itu mungkin menjadi satu poin entry yang menarik. 2010 sampai dengan 2050 itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry ke IRA. Dan target kenaikan ya kita pakai target jauh, yaitu menuju ke 2540, yang mana itu adalah PBH atau resisten terkuat dari saham IRA. Intinya selama dia kuat bertahan di atas 2010, maka saham IRA sangat-sangat aman untuk dikoleksi, apalagi dia sudah masuk sideways dan sudah dilupakan. Nah, saham-saham yang sudah dilupakan biasanya itu adalah saham-saham yang menarik untuk dikoleksi. Dan ketika dia mulai terbang kembali, dan orang akan mulai meliriknya, dan di situ kita sudah taking profit. Jadi kita harus punya mindset yang memang tidak seperti kebanyakan orang. Jadi kalau orang ke bank digital ya kita jangan latah ke sana. Kalau misalkan kita tidak punya kemampuan untuk bagaimana harus masuk dan bagaimana harus keluar. Jadi kita jangan latah karena bank digital naik kita juga kejar, ternyata kita dapatnya di pucuk. Ada satu saham ya yang cukup banyak kejebak itu di contohnya KPIG, INPC, kemudian seperti ikan. Itu saham-saham yang bahkan dari 50 tidak ada yang mau beli, kemudian sampai 200-an baru ada yang mau beli, dan sekarang ARB berkali-kali sampai sudah di bawah 100. Dan itu betapa menyakitkan ketika teman-teman beli yang paling pucuk ya 264 kalau ikan, kalau tidak salah itu paling pucuknya. Dan teman-teman beli di sana, setelah itu dia ARB berkali-kali. Dan itulah yang selalu saya katakan bahwa manusia atau trader selalu suka yang seperti itu. Dia tidak mau cari yang masih rendah, masih sideways, masih di dekat PBL, masih dekat support. Tapi dia akan kejar ketika saham itu terbang tinggi, dan dia tidak menyangka ketika dia masuk, ternyata dia ada di kloter terakhir. Jadi ketika teman-teman mau trading di saham-saham yang seperti itu, yang naiknya gila-gilaan, pastikan teman-teman berada di kloter pertama, kloter kedua, atau jangan sampai berada di kloter terakhir. Kloter terakhir itu kloter yang untuk cuci piring ya. Semua orang udah taking profit, kita baru masuk, itu benar-benar
menyakitkan, dan kalau tidak ada kepentingan lagi seorang market maker, maka memang sahamnya pasti akan tidur sideways sampai beberapa waktu yang sangat lama. Jadi teman-teman pasti nyangkutnya pasti dalam, lama, dan psikologisnya pasti akan sangat-sangat terganggu. Sehingga kalau bank digital saya yakin semua sudah lupakan. Sekarang mereka kembali ke komoditas, dan saham-saham farmasi ini sudah mulai tertinggal. Dan saya mungkin besok akan roasting saham-saham farmasi, kira-kira yang farmasi lainnya apakah juga menarik atau tidak. Tapi kalau sekilas IRA memang sangat menarik karena dia dekat dengan PBL dan sudah masuk ke zona sideways. Ini ciri saham-saham yang saya suka. Tapi teman-teman bebas dong, punya cara tersendiri, punya kriteria tersendiri. Tapi kalau saya pribadi memang kriteria seperti ini yang sudah terbukti menurut saya menghasilkan profit yang konsisten tanpa harus deg-degan atau tanpa harus saya harus mantau setiap detiknya gitu. Intinya kalau dia masih kuat di atas support, ya saya hold terus. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-199 hari ini adalah saham MPPA atau Matahari Putra Prima, di mana ini juga menjadi salah satu saham yang ditarik ya di hari Jumat kemarin. Kalau kita bahas daily range, ketika dia previous close di hari Kamis itu di harga 266, kemudian dia open naik ke 268, namun setelah itu dia mulai bergerak sideways dari 268 kemudian sampai ke 260, dia mulai bergerak sideways di sana. Setelah itu tiba-tiba di jam sesi 2 amblas menuju ke 254. Namun ketika menjelang closing langsung ditarik, diangkat sampai ke 276. Jadi ini kalau kita lihat candlenya full body, jadi mirip hammer. Dan memang kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, dia masih dekat dengan yang namanya PBH, belum ditembus. Itu menjadi yang paling kuat di 288. Sehingga kalau yang ingin membeli MPPA, ya saya lebih rekomendasikan buy on breakout di 288. Itu mungkin jauh lebih menarik karena memang itu menjadi 40 hari juga harga tertinggi dari MPPA. Selama dia belum breakout, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, karena memang di sini ini jaraknya lebar sekali, sedangkan teman-teman cuman punya potensial profit segini ya. Ini kalau teman-teman buy dan dia tidak bisa breakout, maka parah nih. Teman-teman harus cari cara untuk cepat-cepat keluar ya, entry-nya di mana. Tapi kalau misalkan teman-teman buy on breakout di sini, maka gunakan yang namanya 288 ini langsung jadi support kuat. Jadi kalau dia turun kembali langsung cut loss 3 tick di bawah 288, silakan kabur. Tapi kalau dia masih bisa kuat, maka dia bisa lanjut lagi ke next targetnya ya. TP2 290, TP3 di 305. Itu bisa semua dilakukan atau dikejar oleh MPPA kalau misalkan dia bisa breakout di atas 288. Selama dia tidak breakout di 288, ya memang ada chance, ada peluang besar ya dia bisa terus melanjutkan penurunan bahkan menuju ke PBL yaitu di 127. Jadi itu jaraknya dalam. Mending teman-teman pastikan atau tunggu sinyal confirm ketika dia benar-benar bisa breakout. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-199. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.